Ini aku aja mau emosi. Apa? Monggo silakan. Pak Slamet itu juga sudah tua Bapak. Sudah tua tapi kok ya bisa begitu. Saya juga gemes tapi gemesnya harus piye meneh Pak. Apa yang mau disampaikan? Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak. Bu Safitri, bener ya Bu ya? Betul Bapak. Yang pertama saya ucapkan selamat Bu atas kebebasannya kemarin. Terima Gimana kasih. rasanya Bu? Iya, gimana ya, antara terharu, senang, tidak bisa disebutkan lagi lah. Terima kasih pada Tuhan Ya. karena setelah bertahun-tahun akhirnya bebas. Meskipun masih separuh perjalanan. Masih separuh Masih perjalanan. Ada perjalanan lagi ke depannya ya Bu. Ada Ya? perjalanan lagi, belum tuntas. Merasa nggak Bu pada saat di penjara itu titik balik kehidupan panjenengan? Merasa sekali Pak. Seperti apa Bu? Gimana ya? Dulunya mungkin Safitri apa, Ya, sekarang saya jadi dulu apa gitu? pegawai, saya paling enggak sama teman-teman ya di titik bawah lah Pak, di titik paling terendah dalam hidup saya. Nyangka nggak sih Bu sampai dapat predikat tahanan gitu? Tidak sama sekali, karena saya merasa tidak menzolimi orang lain, tidak merugikan orang lain, saya tidak menyentuh orang lain, kok tiba-tiba di penjara. Dengan kasus yang saya tahu memakai sertifikat yang isinya tidak sesuai dengan sebenarnya. Oke. Saya pengen tahu Bu, awal mula kasus tersebut itu seperti apa Bu? Awal mula tuh sebetulnya setelah suami saya pergi bekerja. Suami saya pelaut, pergi bekerja di Saudi pada bulan Agustus 2020. Oktober 2020, Ibu menyebutkan nama boleh? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ibu Liliana datang ke sini. Tapi saya masih bekerja saat itu. Ibu Liliana dan rombongan datang ke tempat ini, terus melihat tanah ini kok sudah berubah. Jadi sudah ada bangunan, sudah ada musola, sudah ada kos-kosan. Terus beliaunya mengaku ini tanah saya. Besoknya beliau langsung mengutus seseorang dari kepolisian. Waktu itu saya masih dinas di BRI Polda Jateng. Ada dari reskrim atau utusannya dari Bu Liliana menghadap ke saya, mengaku kalau saudaranya punya tanah numpuk di tempat saya. Nah saya kalau waktu itu nunggu suami saya pulang, karena rencana suami saya pulang bulan Januari 2021. Tapi beliaunya nggak peduli, pokoknya saya harus ketemu beliau. Saya dipanggil ke kelurahan, berapa hari kemudian saya dipanggil ke kelurahan, bertemu dengan beliau, bertemu dengan Bu Anastasia dulu. Bertemu dengan Bu Anastasia, terus Bu Anastasia juga menceritakan kalau tanahnya numpuk itu. Siapa itu Anastasia? Anastasia pemilik sertifikat itu sebenarnya. Jadi nama waktu itu kata mengakunya sebenarnya saya pemilik di situ. Pemilik tanah di situ, tanah ibu numpuk ke tanah saya. Setelah itu kok muncul Ibu Liliana di belakangnya. Bu Liliana langsung marah-marah, saya belum tahu kalau itu namanya Bu Liliana. Saya belum kenal dengan beliau, mengaku kok tanahmu numpuki tanah saya. Ibu Liliana juga mengaku punya sertifikat ini. Ibu Liliana nggak mau, tapi yang mempermasalahkan malah Bu Liliana. Setelah saya lihat fotokopinya, waktu itu kan di kelurahan, dipanggil di kelurahan, bertemu dengan Bapak Lurah, Pak Sabto, terus akhirnya waktu itu ya Pak Sabto, ini tanahnya Bu Safitri, numpui tanahnya Bu Anastasia. Tapi terus Bu Anastasia ya mengaku saat itu juga kalau tanahnya bukan tanahnya beliau, tapi tanahnya Ibu Liliana. Makanya Ibu Liliana yang meributkan, malah yang meributkan soal tanah itu. Berarti sebetulnya ada dua orang yang punya tanah ini. Iya, jenengan sama Bu Liliana sama itu. Bu Anastasia, tapi Bu Anastasia yang meributkan samalah Bu Liliana, karena ternyata Bu Liliana notarisnya. Oh, notarisnya tanahnya Bu Anastasia. Bu, dulu awal beli ini beli sama siapa tuh Bu? Beli sama Pak Slamet. Kapan itu, tahun kapan Bu? Tahun 1995. Dulu prosesnya seperti apa? Bawah tangan ya, yang ngurusi semua Bapak Imawan. Oh, bawah tangan. Iya. Tapi sah ya Bu ya? Iya, ya menurut saya sah. Ada penjual, ada pembeli, ada akad saksi. di situ, ada saksi ya. Terus habis itu diproses menjadi sebuah sertifikat. 95, setelah 95. itu 2012 baru kita
mulai membuat ini pagar-pagar ini, pagar batas itu 2017 kita sertifikatkan. 2017 berarti mulai tersertifikat, tapi belum Iya. ada bangunannya ya? Belum ada. Belum ada. Masih ini kita masih Tanah ya? tanah terus Sama ini mager kan, mungkin ya? Iya, mager 2012 sudah. Nah. 2012 terus karena dari penduduk sekitar pengennya kalau sini ada bangunan harus ada gorong-gorong, kita bangun ini gorong-gorong ini. Nah, ini gorong-gorong ini biar menuju airnya menuju ke sungai. Oke. Nah, habis itu 2017 kita nggak masalah. 2020 itu baru mulai. Oktober 2020 saya mulai dipanggil di kelurahan. Oke, sebelum itu kan masih ada tenggat waktu sekitar 3 tahun ya? Iya. 2017 sampai Iya. 2020. Iya. Selama masa 3 tahun itu ada pembangunan nggak, Bu? Selama 3 tahun setelah sertifikat saya kan juga ngurus pajak, IMB, tidak masalah mengurus itu semua. Setelah itu jadi kita baru bangun. Itu tahun berapa bangunnya, Bu? Bangunnya 2019 apa ya kan? Emang nggak sampai kedengaran orang logika kita kalau kita bicara logika ya, Bu ya. Iya. Saya punya tanah nih sebesar ini Iya. kita omong besar ya, Iya. Bu ya. Sebesar ini tiba-tiba ada orang yang bangun di situ nggak gorong-gorong, nggak musola, Iya. apa nggak, Iya. masa nggak kedengaran ke saya ya? Tidak ada sampai sertifikat jadi. Sertifikat Oke. jadi kita ngurus pajak, kita ngurus EMB, kita buat bangunan. Ya nggak ada yang 3 tahun kemudian kok tiba-tiba ada yang mengaku ini tanahnya. Satu gitu. kepengurusan BPN kan pasti juga tanya orang-orang sebelah. Iya, Pasti itu juga nggak ada yang menyatakan bahwa itu bukan punyanya Bu Sawitri ya? bukan. Maksudnya, Bu ini udah ada yang punya namanya Nggak ada. si A, si B, enggak ya? Nggak ada. Berarti kan sebetulnya free ya, Bu ya? Nggak, ya makanya saya juga bingung. Saya juga bingung karena yang ngurus apalagi suami saya. Yang ngurus semuanya saya masih bekerja, suami saya yang mengurus semuanya. Jadi saya sejarahnya ya saya tinggal tanda tangan saja ke suami yang mengurus, Bu tanda tangan. Ini surat sudah saya urus. Sampai lahirnya sertifikat Sampai lahirnya itu sertifikat. 2017. 2017. Iya. 2020 baru ada komplain ataupun baru ada Iya. pemanggilan di kelurahan. Di kelurahan. Konteksnya apa, Bu, pemanggilan di kelurahan itu? Memang karena penumpuan. Karena penumpuan tanah gitu. Yang di kelurahan itu dia punya bukti penumpuannya? Enggak punya, Loh. dia punya sertifikat, saya ya fotokopi sertifikat. Akhirnya kan ditukar Pak Lurah, tukar sertifikat. Tukar ini yang punya saya dibawa beliau, yang punya beliau saya bawa. Makanya saya jadi numpuknya tuh di mana, saya sampai bingung juga. Karena ya batas-batasnya itu mana, cuman tanahnya numpuk dengan saya lah, numpuknya berapa semua lah. Kalau semua terus berarti kan saya enggak punya tanah sama sekali. Iya, betul lah. Pada saat di kelurahan, Ibu melihat kan, pasti kan melihat sertifikat yang bertumbuk itu. Ya sertifikat fotokopi, wong beliaunya juga fotokopi, punya saya fotokopi, makanya juga Bu Anastasia nggak bisa melihatkan numpuknya di sini apa di mana, nggak bisa. Jadi cuman Lah kalau dia kata-kata. sertifikat, berarti kan kalau fotokopi, walaupun fotokopi ya, Bu ya, pasti kan ada tanggal pembuatan penerbitan itu. Tanggalnya Dibaca. malah duluan beliau juga sih, tahun 92. 92. Iya. Punya saya 95 beli tanah ini. Tapi kok nggak ada patok-patok itu, nggak ada. Sertifikatnya 92. Saya baca 92. Oke, berarti kita mungkin kupas dari awal, dari pembeli, dari Pak Slamet. Pak Slamet itu siapa, Bu? Pak Slamet tetangga di RT. Sampai sekarang masih hidup? Masih hidup. Oke, pada saat ada pemanggilan seperti itu, Ibu sempat nggak berkomunikasi dengan Pak Slamet Tidak. atau ngobrol gitu? Tidak. 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 Terus bagaimana meyakinkan bahwa benar bahwa ini rumahnya Ibu, tanahnya Ibu? Meyakinkan Ibu bahwa kan harusnya kalau Ibu merasa terjolimi, jelas nih, kok bisa ada tumpuan kayak gitu? Berarti aku tanya Pak Slamet, ini kira-kira jenengan jual ke saya sama siapa lagi kan gitu kan? Yang Pernah tanya nggak Pak Slamet, Pak Lurah yang ngurus itu kan Pak Lurah. Pak Lurah ya? Pak Lurah. Ya Pak Lurah, terus habis itu karena penumpuan ke BPN, diarahkannya ke BPN. Terus ke BPN, waktu pertama sesi pertama pemanggilan saya nggak bisa, saya dimarah-marahi sama Bu Liliana, kok nggak bisa datang ke BPN. Kedua saya nggak datang juga, yang datang pengacara saya. Beliaunya nggak mau komunikasi kalau nggak saya sendiri yang datang. Yang ketiga saya datang, ya ditanya sama BPN,
katanya penumpuan. Kalau memang penumpuan, ya monggo diukur ulang saja, karena selama ini yang mengurus suami saya minta diukur ulang numpuknya biar saya juga tahu. Nah terus beliaunya katanya saya sudah ngukur ulang kok. Terus ditanya lagi sama ibunya BPN, kalau ngukur ulang mana ukurannya? Oh ya jangan gitu. Nah makanya kan saya juga pengen Bu ukur ulang saja numpuknya di mana. Kalau memang ini tanahnya beliau, saya kembalikan, tapi maaf saya sudah ada bangunan. Kalau sudah ada bangunan, mau nggak mau ya tolong dihitung bangunan saya gitu loh. Tapi beliaunya tetap nggak mau. Akhirnya nggak tahu, mungkin pemanggilan yang keempat saya nggak hadir, Pak Slamet dan Pak Lurah kayak yang dipanggil. Setelah Pak Slamet dan Pak Lurah dipanggil, tiba-tiba kok ya ya Tuhan berkehendak lain ya Pak, suami saya nggak kembali. Bulan April, 30 April suami saya meninggal di Saudi. Jenazah baru datang sebulan kemudian. Bulan April, Mei baru datang. Juni saya sudah diperiksa di kepolisian untuk klarifikasi. Tiba-tiba saya kemarin sudah belum ada mediasi lanjutan tentang penumpuan tanah pengukuran. Kok tiba-tiba saya dipanggil ke Polrestabes untuk dimintai keterangan. Untuk dimintai keterangan klarifikasi. Oke, yang jadi saya pertanyaan, pada saat dia ngukur, pernah nggak ngomong alasannya kenapa pengukuran itu nggak boleh diminta sama BPN? Ya, karena waktu beliau berjanji pengukuran, Bu besok ada pengukuran. Oh ya monggo, tapi ternyata kuasa hukum saya nggak mau. Jangan Bu, karena tidak ada saksi yang melihat saat pengukuran ada suami saya gitu loh. Waktu itu Pak Lurah dipanggil nggak mau. Kalau tidak ada saksi, saya pun kan nggak tahu batas-batasnya, yang tahu suami. Akhirnya beliaunya malah marah, terus padahal sudah saya pageri, beliau nggak tahu ngukur dari mana, wong nggak ke dalam, kan tak kunci semua itu. Iya. Nah, saya beliau ngakunya diukur ya. Diukur nggak tahu dari sana mumpet-mumpet toh Mas, sampai mau saya potret-potret gitu. Kelihatan. Ya, maksudnya ketahuan gitu. Pegawai saya lihat, dia nerobos dari sana belakang sana. Oh gitu. Iya, jadi seolah-olah ngukur, terus bilang tanah saya di situ, di dalam sini itu. Tapi dia masuk ke pekarangan sini nggak? Enggak. Udah boleh ya, berarti kan di luar boleh. ya? Nggak, kan oh iya, kalau ketahuan pasti itu ya. Iya. Saya kan sudah Bu, ganti tanggal aja. Kita ganti tanggal, nanti ukur ulang kembali. Tapi beliaunya nggak mau, nggak tahu mungkin sudah bayar apa gimana. Jadi kok malah ngukur ulang pakai mumpet-mumpet, malah curiga, kita malah curiga. Malah seakan kayak itu ya. Iya. Gitu nah, ya. kenapa? Padahal kalau ukur ulang bener-bener ada saksinya, saya sih tidak masalah. Oke. Terus pada saat dapat panggilan dari kepolisian tersebut, Ibu datang? Saya datang, saya sebagai warga selalu negara datang. yang baik, Iya, datang. iya, saya datang. Sampai sana Ibu bagaimana? Kaget kah atau gimana? Kaget Pak. Kemarin itu kan saya dimediasi ya mau, diukur ya mau. Ayo cara perdamaian gimana? Ya mau. Kok tiba-tiba dia lewatnya pidana? Oh Ibu di saat itu diperiksa gitu, apakah suratnya itu menyatakan bahwa Ibu sebagai saksi atau diminta keterangan untuk kasus sebagai pidana? Saksi pertama kan belum tersangka. Oh iya, pasti saksi dulu. Saksi ya, karena berdasar tanda tangan dari Pak Slamet dan kawan-kawan itu mencabut, saya dianggap tanah itu tidak sesuai lagi gitu loh. Siapa yang mencabut Bu? Ya dari penyidik. Oh enggak, tadi kan ada kalimat bahwa dapat laporan bahwa dari penjual alias Pak Slamet tadi mencabut keterangannya. Iya, berdasar pencabutan itu Ibu Anastasia melaporkannya ke pidana. Oh. Itu berarti cara kasusnya hukum enak gitu lah ya. Iya. Lah saya ini aku perjanjian sama jenengan nih. Beli ini tek habis itu aku rak seneng karo Bu Safitri yo. Terus aku rak sido ngedol kok. Langsung jadi sengketa gitu ya. Padahal sertifikat saya asli. Kok enak tinggal surat gini-gini tanpa kedua belah pihak. Saya tanda tangan kok sepihak langsung saya dipanggil ke kepolisian di Polrestabes. Oke, berarti atas dasarnya adalah pencabutan dari keterangan Pak Slamet sebagai penjual, yang akhirnya surat-surat yang Ibu sudah buat selama ini dianggap tidak asli ya. Tidak asli ya. Saya nggak ngomong palsu, tidak asli aja. Tidak asli, akhirnya Ibu dimintai keterangan. Terus kapan Bu? Masih keinget nggak waktu saat Ibu ditetapkan sebagai tersangka? Sebentar ya Pak, saya tuh nggak apal. Tak sambil minum nggak apa-apa ya Bu ya? Oktober 2022. Tak sambil minum nggak apa-apa? Monggo. Oktober 2022.
Oktober 2000. 22. Oh nggih, matur nuwun. Saat itu ibu di mana dijadikan tersangka itu pada saat di rumah? Kan otomatis kan pemeriksaan dulu Surat kan ke rumah. ke rumah. Iya. Pemeriksaan sebelumnya itu berapa jam Bu di kepolisian? Di kepolisian bisa 1 jam 2 jam. 1 jam 2 jam. Itu berapa kali dimintai klarifikasi? Pertama klarifikasi, kedua berapa kali ya? Saya lupa. Lebih daripada 5 kali? Tidak sih. Enggak ya, Tidak, 3 2 mungkin. sampai 2 3. sampai 3 kali. Iya. Terus selang berapa lama datanglah surat dari kepolisian lagi menyatakan bahwa ibu saya sebelum tersangka saya gini Pak, tersangka terus saya gelar perkara. sebelum tersangka? Setelah tersangka. Oh enggak, pertanyaan saya sebelum tersangka saya gelar perkara Polda. Oh, sebelum tersangka Iya. gelar perkara. Iya. Ibu datang sendiri. Saya gelar perkara, saya datang sendiri. Terus Kalah. kalahnya apa Bu? Kalahnya Kalau karena ibu melihat? dihadirkan Pak Slamet. Terus Pak Slamet di Pak depan Slamet ibu sendiri ngomong, di depan menjawab, dia tidak kenal saya tidak menjual ke Bu Safitri. Edian. Iya. Saya tidak menjual. Ya. Saya tidak menjual ke Bu Safitri. Berdasar itu Bu Anastasia, makanya itu dianggap itu bukan tanah saya. Itu real di depan jenengan Di depan polisi ya, depan polisian, di depan jenengan juga. Iya. Iya Bu, perasaan Ibu. Apa ya gimana ya, saya harus tanya ke siapa, ini kan harusnya yang bertanggung jawab BPN kok Pak, ini kan sudah jadi sertifikat. Sudah ada sertifikat Iya. itu kan ranah produknya mereka Iya, kan? pusat produknya mereka, sementara Bu Anastasia ini produk sudah jadi, lembaga yang berwenang kok bisa Lepas sertifikatmu tangan ya? salah gitu loh. Bisa ya? Tapi Iya. BPN ngomong nggak bahwa sertifikatmu salah gitu? Belum, Oh, saya enggak nggak pernah dipanggil BPN. Ada saat digelar perkara, ada BPN juga Nggak ada. Enggak ada Nggak ya? ada. Jadi hanya Pak Slamet Polisi. sebagai penjual menyatakan Polisi. bahwa oh saya nggak kenal jenengan, Iya. saya nggak kenal pesawat dan nggak menjual. Surat pencabutan pun yang megang malah Bu Anastasia. Surat pencabutan Pak Slamet dan kawan-kawan. Berarti seakan dugaannya berarti Bu Natasha yang minta ke Pak Slamet itu ya? Saya tidak menyebut begitu loh ya. Tapi Dugaan aja ya. Kita juga nggak Kita tahu. juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu. Iya. Kebenarannya yang tahu kan cuma Tuhan pengawasi ya. Iya. Habis itu berarti setelah ada gelar perkara Jadi tersangka. dapat surat tersangka Iya. itu. Keren gitu ya Bu ya tersangka. Iya. Bagaimana Iya. Bu perasaannya Bu? Yang tadinya tersangka dulu. PNS terus hidupnya nyaman, ibaratnya tentram, habis itu dapat surat kok Iya. tiba-tiba ada keterangan naik Tersangka. statusnya. Jadi tersangka. Iya Bu perasaan. Keluarga dari pihak keluarga gimana? Pihak keluarga ya cuman lihat piye kok Pak Leni itu piye itu loh. Kok bisa orang sipil, belum tentu tanahnya juga di situ, kok bisa bilang ini ranah pribadi saya. Kalau beliau tanahnya nggak di sini, kan dia tidak berhak menuduh saya ini bukan isinya sertifikat salah, kecuali dia sudah menunjukkan ini loh numpuk di sini, silahkan. Tapi ini kan juga belum dibuktikan kalau numpuk gitu loh. Ya. Kok orang sipil bisa bilang itu produknya BPN salah, isinya tidak benar gitu. Ya, terus tersangka kayak gitu. Tersangka itu kan saya disebut ada ada ini pengacara. kuasa hukum. Kuasa hukum akhirnya saya juga Pak, kita lapor ganti ke Polda. Terus Kita lapor ganti ke Polda. Ini jadi orang seolah-olah ganti menuduh Bu Anastasia, orang sipil kok berani menuduh surat BPN yang dikeluarkan lembaga resmi yang memang mengeluarkan surat tanah, mengaku kalau itu salah gitu loh. Setelah itu saya jadi terdakwa. Jadi terdakwa tunggal. Saya jadi terdakwa tunggal, saya pra-peradilan. Terus Pra-peradilan yang saya lawan Polrestabes. Kalah. di situ kalah ya Bu ya. Kalah Atas dasar atas dasar ya ini karena Pak Slamet ini loh Pak. Sementara padahal kita sudah mati-matian untuk menjelaskan kalau seperti saya pembeli, saya juga bayar pajak. Sementara belum tentu Bu Anastasia tuh bayar pajak. Bu, logikanya kan gini Bu. Logikanya kalau akta jual beli ataupun proses jual beli itu tidak sah, memang BPN bisa mengeluarkan sertifikat. Nah, itu prosesnya saja saya sudah mengikuti BPN. Apa yang dimaui BPN,
ini syarat untuk menjadi sertifikat sudah kita penuhi semua. Kita nunggu 3 bulan untuk jadi sertifikat, ya sudah sertifikat sertifikat itu jadi. muncul, ya? Nggih. Terus pada saat jadi terdakwa ataupun jadi tersangka utama seperti itu, kapan Ibu dijemput? Saya tidak dijemput masuk ke apa? Sel enggak. Yang diambil sertifikat saya. Polrestabes menyita sertifikat saya. Sertifikat saya disita, ya gimana? Kok terus habis itu saya bulan Juni tiba-tiba Polrestabes Bu P21 Ibu datang ke Polres, sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Monggo damai ketemu pengacaranya beliau. Pengacaranya beliau mengatakan, Ibu, ini Ibu tinggal 1, Ibu menyerahkan sertifikat ke BPN, mengaku kalau sertifikatnya Ibu tidak asli, atau Ibu dipenjara dan tanahnya Ibu hilang. Pilihan itu yang bikin saya bingung, Pak. Ibu saya kasih waktu seminggu. Kalau enggak, ya mungkin terus P21 itu mungkin. Pengacaranya sampai ngomong sampai seperti gitu. Ini Bu Liliana sudah ngasih kelonggaran. Apa Ibu pinjem uang? Pak, saya tetap minta ukur ulang dulu. Saya pengen tahu di mana sih numpuknya. Karena dari sana saya juga belajar. Ya. Numpuknya itu sebetulnya di mana. Nah, kalau memang numpuk, monggo dihitung enggak. Ibu konsensus dulu, mau per meter berapa dulu, baru nanti kita hitung. Saya tetap tidak mau, saya mikirnya ukur ulang dulu. Sampai akhirnya di batas kesabaran jadi P21. P21. Ya. Pada saat dinaikkan pertama kali sidang, iya. Apa yang Ibu hadapi? Atau sidang di kejaksaan. Di kejaksaan. Karena saya masuk itu kan sudah di titik terendah ya Pak. Saya hanya bisa pasrah pada Tuhan. Pasrah. Ya. Saya di sana dididik untuk menerima apapun yang terjadi. Ada doktrin itu ya? Ya enggak doktrin, tapi paling enggak saya masuk ke sana itu juga kehendaknya. Saya berdoa, ya kan kita enggak tahu rahasia ilahi saya ini dimasukkan ke sini apa maknanya, apa ya di situ kan proses pendekatan. Sidang pertama saya harus kuat karena saya mempertahankan hak saya. Saya harus sehat, saya harus kuat karena mempertahankan hak saya. Itu saja yang terpatri dalam diri saya. Pada saat di dalam, dijenguk sama keluarga pasti. Bagaimana support keluarga, Bu? Support keluarga kan yang bisa support kan di luar ya Pak. Di luar, di dalam kan kunjungan cuma 15 menit. Di luar ya yang berproses ya keluarga, saudara-saudara saya, anak saya. Saat di dalam waktu 15 menit itu masih ingat gak apa mungkin ucapan dari anak atau saudara? Ya, pembicaraan ya sudah Ibu di sini sehat saja. Di sana yang berproses kan anak saya dan saudara-saudara. Untuk bertemu dengan pengacara lebih banyak waktu kalau bertemu dengan pengacara di luar. Saya Ibu pokoknya di sini sehat saja, sama udah mendekatkan diri pada Tuhan, udah itu sehat dan ini tadi saya harus sehat. Itu sidang berapa kali Bu berarti? Sidang sekitar 10 kali. 10 kali. Karena ada penundaan. Ada penundaan. Oke, Ibu dalam proses saya sebut tahanan ya, maaf ya. Saya sebut tahanan di dalam, pernah nggak berpikir putus asa dan ini kelihatannya saya akan kalah nih. Ya udahlah, aku pasrah, mungkin aku jatahin di penjara. Enggak. Ada. Saya berusaha. Saya Pak, sidang apa-apa selama saya bisa jawab, saya jawab. Saya harus kuat untuk hak saya ini, menentukan hak saya. Karena enggak dalam waktu di dalam tersebut ada waktu tertentu yang membuat Ibu menyesal sekali. Karena kan di situ nggak bisa melakukan kegiatan seperti halnya pasti kan hobinya ya merenung, ya hanya mungkin meratapi nasib. Ada nggak sih satu timing, satu waktu yang Ibu merasa kejadiannya kok jadi koyok gini ya? Malam Pak. Gimana? Malam. Kalau malam tahajud itu kan kita sendiri ya Pak. Kok bisa gini itu? Kok bertubi-tubi suami meninggal? Ini tanah juga ini kan ada anak itu yang di luar belum bekerja. Kan saya mikirnya itu saja.
Terus saya kalau ini saya harus kuat, saya harus ini mempertahankan hak yang saya punya. Sebisa saya semaksimal, kalau sudah maksimal, entah kalah entah menang, itu sudah kehendaknya saya. Makanya saya semaksimal saya punya kekuatan. Siapa yang pegang kasus Ibu dari pengacara Ibu siapa? Pengacara saya yang Ada berapa pengacara? ada 3 kali pengacara saya 3 kali ganti. udah ganti-ganti Iya. ya? Yang Iya. pertama? Yang pertama di Aji itu, di Aji yang Trilomba Juang. Ya. Yang kedua itu pengacara dari Jogja. Terus yang ketiga Pak Rudi. Pak Rudi. Ya. Kapan pertama kali kenal dengan LPHI? LPHI ini setiap kali karena sidangnya online ya Pak, online. Saya lihat di monitor itu kok yang pakai seragam-seragam itu siapa? Tiap kali saya sidang kok selalu mendampingi saya, selalu apa ya memonitor terus. Terus saya tanya anak saya itu dari mana? LPHI teman-temannya Pak Reza gitu. Dari Pak Rudi. Iya, Oke. teman-temannya Pak Reza. Saya nggak mengikuti dari awal, tetapi memang yang saya dengar kasus ini kan memang unik nih. Saya anggap ini unik. Kalau kalau kata-kata ibarat ya, mungkin ini yang dinamakan semut melawan gajah. Iya. Tapi dari cerita-cerita yang disampaikan ke media, termasuk tim kami yang selalu mendampingi proses persidangan, kita pun juga yakin tuduhan yang diberikan Bu Savitri kok ini aneh, ganjel. Iya, betul. Kok kayak dibuat-buat Iya. gitu. Nah, pada saat didampingi LPHI dengan pengacara Pak Rudi, ada keyakinan di Ibu nggak? Karena udah ganti 2 kali loh. Iya. Ada keyakinan nggak bahwa ini pengacara saya yang ketiga pasti berhasil? Yakin. Bagaimana melihat keyakinan? Yakinnya Kan Pak. Ibu belum kenal LPHI. Iya, belum kenal LPHI tapi kenal dengan Pak Rudi dari pribadi Pak Rudi. Pak Rudi kan meyakinkan saya sampai manapun Ibu harus berani. Ibu berani, saya berani. Kalau saya berani kan Pak Rudinya juga mungkin berani juga untuk mengawal saya. Sampai titik di mana putusan itu, kebetulan saya menyaksikan sendiri saat itu, Bu. Saya menyaksikan sendiri bagaimana hakim menyatakan bahwa Bu Savitri itu bebas. Iya. Saat Ibu kan online tuh. Bagaimana perasaan di situ? Padahal sidang sebelumnya saya juga ikut 2 kali sidang sebelumnya, Ibu menyatakan hakim selalu ngomong gini, untuk Bu Savitri apa yang mau disampaikan terakhir waktu itu kan? Iya. Ibu cuma ngomong, ya saya minta untuk dicabut gugatan saya, Iya. tuduhan saya dan Iya. kembalikan nama baik saya Iya. karena memang saya tidak bersalah. Iya. Bagaimana perasaan Ibu saat ada ketukan bahwa Ibu itu bebas? Campur aduk terus antara senang dan tidak yakin saja. Tidak yakin karena pengacara ya, karena yang apa itu Pak jaksa penuntut kan pikir-pikir itu saya sampai apalagi sampai kan waktu itu ditanya jaksa penuntutnya gimana ini Pak jaksa, kan pikir-pikir jawabnya. Nah saya jadi dibingungnya di situ, jadi antara senang, terharu, akhirnya bebas. Yang penting saya bebas dulu. Saya bebas, saya ya alhamdulillah Tuhan, saya bebas. Tapi ya ini yang saya masih ragu, kok ada kata pikir-pikir itu loh. Iya. Ibu, apakah jaksa akan mengajukan kasasi? Ya kalau jaksa punya hati nurani harusnya tidak. Semoga tidak. Satu lagi Pak, sebelum saya jadi terdakwa itu karena saya jadi tersangka tunggal. Dari kepolisian tersangka tunggal, saya tanyakan ke Pak polisi, kenapa saya tersangka tunggal? Padahal kalau menurut saya orang awam harusnya kan tersangka penjual nomor 1. Kedua paling enggak Pak Lurah yang tahu. Ketiga notaris. Keempat saya kan baru yang keempat. Kenapa saya yang nomor 1? Karena saya ambil yang dari bawah dulu. Nah, apa ada peraturan kayak gitu dari kepolisian? Jadi gini, waktu itu saya sampai tanya ke penyidik, Pak, kenapa saya jadi tersangka tunggal? Jawaban mereka ya memang tak ambil dari bawah. Jadi tersangkanya serta itu mulai dari atas. Harusnya, tapi kenapa kok makanya saya sampai pra-peradilan karena saya dianggap salah sendirian itu loh. Berarti sebetulnya kalau sebutannya tersangka tunggal berarti tidak ada di sekitar Ibu yang salah. Iya, tidak ada. Jadi disangka saya membuat sendiri, mencetak sendiri, tanda tangan sendiri. Padahal kan itu ada tanda tangan hanya Pak Lurah, hanya notaris. Kalaupun itu Ibu memalsukan, anggap itu contohnya itu Ibu memalsukan.
bukannya orang-orang yang tanda tangan di situ juga yang bertanggung jawab? Harusnya, makanya saya pra peradilan itu karena saya dianggap tunggal. Ibu nggak bisa membela diri saat itu. Ya kita sudah membela diri apapun, ya ternyata tetap kalah. Karena yang dilawan Polrestabes. Maaf, yang dilawan institusi, Bapak. Bagaimana kabarnya tentang Pak Slamet dan lain-lain orang-orang yang menyatakan mencabut Lah pernyataan? ini saya nggak tahu, Pak. Saya belum kesana kesini. Saya kemarin selama seminggu menenteramkan dulu karena mau masuk ke lingkungan sosial lagi kan saya harus perasaan saya, mempersiapkan mental saya di sekeliling Kalau saya. secara logika, saya di posisi Ibu pasti bagaimana ya? Sangat marah, mungkin sangat marah, sangat jengkel, dan bisa saja bisa dendam dengan orang-orang yang menjebloskan itu, terutama sama penjual yang di depan mata saya kelihatan sekali bahwa dia tidak mengakui bahwa kenal dengan saya. Untuk langkah selanjutnya, apa yang Ibu lakukan? Saya ingin bertanya ke Pak Slamet sendiri. Kalau memang Pak Slamet tidak menjual, tolong kembalikan uang saya. Kalau enggak, yo yang di penjara harusnya kan Pak Slamet. Iya. Tapi bisa jual beli ya? Iya, mengaku nggak kenal. Padahal waktu akte jual beli aja, beliaunya bertemu saya. Bertemu dalam satu. Tanda tangannya juga. Iya. Itu tanda tangannya mungkin juga pada saat melindur. Ya, kurang tahu keadaan nggak sehat apa gimana, saya nggak tahu. Tapi orang bertanggung jawab harusnya kan dengan tanda tangan orang itu sehat untuk bertanggung jawab. Iya, tanda tangan. Orang bisa tanda tangan itu kan di atas kesadarannya dia. Iya, kok enak dengan sendirinya saya tidak jual setelah ada masalah. Ada rencana nggak Bu untuk menuntut orang-orang di balik itu? Nanti saya dengan kuasa hukum saya. Begitu, kita bicarakan dengan kuasa hukum saya. Mungkin dari awal saya mau minta izin dulu. Kira-kira nanti saya akan tanya ke kuasa hukum itu. Boleh. Bolehkah saya menanyakan langkah-langkah itu? Boleh. Karena saya tidak tahu hukum nanti gimana, saya tidak tahu. Monggo dengan kuasa hukum saya saja. Ada rasa dendam nggak sih? Kalau rasa dendam, permulaan masuk saya dendam, Pak. Saya dendam. Tapi seiring berjalannya waktu, di sana teman-teman saling menguatkan. Kita memang harus berjuang. Rasa dendam untuk apa? Kan sama, kalau dendam berarti kan saling menyakiti. Begitu keluar saya malah berdoanya malah semoga Ibu Liliana selalu diberi kesehatan, diberikan jalan terang oleh Tuhan, terus diberikan jalan, ya diberikan hidayah lah oleh Tuhan. Karena di penjara itu tidak enak Ibu Liliana, jadi jangan suka untuk memenjarakan orang. Mungkin mereka berpikir yang penting kan aku bisa menjaraki awakmu. Lah, itu kebanggaan bagi, karena Pak Lurah pun karena Pak Lurah membuat surat tidak sengketa pun, Ibu Liliana juga karena membuat surat tidak sengketa, yo kamu tak penjara ke. Jadi sukanya memang memenjarakan orang. Jadi yo, semoga diberi hidayah. Tapi untuk saat ini nggak ada dendam sama sekali. Dendam nggak, kembalikan tanah saya saja, ini diurus bener, monggo. Tapi Ibu masih membuka lebar kesempatan untuk kekeluargaan kan? Ya kekeluargaan nanti kuasa hukum saya saja. Karena kalau saya sendiri dengan kekeluargaan akhirnya intervensi itu selalu ada. Intervensinya punyaku bener. Saya sendiri tidak. Ya, saya tidak tahu di BPN pun nanti gimana, kan saya juga nggak tahu. Setelah bebas Ibu sudah pernah ke BPN atau kuasa hukum ke BPN? Belum, nggak tahu kuasa hukum saya. Nggak tahu ya, belum komunikasi. Iya. Istirahat ya. Iya. Nanti ke langkah ke depan katanya nunggu ada kasasi apa tidak itu. Oke, Bu, ini kan eksklusif. Itu nanti kita siarkan dan kita sebarkan ke pihak-pihak yang berwenang di urusan kasus ini. Kalau pertanahan berarti nanti kita izinkan untuk ke BPN dan lain-lain. Ya. Menurut perasaan, apa yang ingin Ibu sampaikan ke Bu Liliana? Untuk Ibu Liliana, mohon Ibu, ini tanah diukur. Kalau memang ini tanah Ibu, monggo ambil. Tapi apa yang jadi kewajiban saya ini untuk bangunan, ya monggo dihitung. Nanti saya akan ambil juga juru taksir. Tapi kalau memang Ibu bukan tanah Ibu, ya tolong Bu, kembalikan hak saya. Oke, yang kedua Bu, saya agak gemes sebetulnya. Pak Slamet.
Apa yang mau Ibu sampaikan ke Pak Slamet? Dengan keadaan kayak gini Ibu yang sudah di penjara, ya Allah. Ini aku aja mau emosi. Apa? Monggo silakan. Pak Slamet itu juga sudah tua Bapak. Sudah tua tapi kok ya bisa begitu. Saya juga gemes tapi gemesnya harus piye meneh Win, Pak. Apa yang mau Ini. disampaikan Pak Slamet? Seandainya Pak Slamet ada di depan Ibu. Pak Slamet saya suruh kalau sebagai saya Pak Slamet gimana? Kalau Pak Slamet nuntut apa-apa, yo itulah yang akan terjadi pada diri Pak Slamet. Pak Slamet coba posisikan seperti saya. Pak Slamet pengennya apa coba? Nah, Pak Slamet inginnya nuntut, ya itu yang akan terjadi Pak. Setelah Ibu bebas, Pak Slamet pernah datang ke sini? Belum, Pak Slamet susah untuk saya panggil ke sini. Ditemui? Ditemui katanya istrinya sakit, nggak mau ditemui, jadi kan susah. Harusnya kalau dia bertanggung jawab atas tanah ini, awal mula adanya tanah ini ya karena beliau harusnya kooperatif ya Bu. Iya, Ini yang sebetulnya membuat runyam permasalahan ini nggak selesai-selesai Iya. itu. yang runyam sendiri karena ini tanah Bu Liliana, di atas namakan Bu Anastasia, notarisnya Bu Liliana sendiri. Ya berarti kan tanahnya sendiri dibuat sendiri, Tapi pakai nama orang lain. nama misalnya orang gitu. lain. Oh. Pajaknya kan tidak dibayarkan juga. Saya lihat Pajak ini atas nama siapa? atas nama saya. Setiap tahun yang bayar itu. Saya setiap tahun saya yang bayar karena kan juga SHM-nya atas nama saya di sini. Oke, berapa Bu kalau boleh tahu? Apa pajaknya? Pajaknya. Kemarin 14 juta. Satu tahunnya 4 Satu dari 10 juta, 12 juta. Saya pembayar pajak yang baik. Nggak pernah telat ya Bu? Nggak pernah telat. Yang ini saja saya telat karena kasusnya ini. Kemarin berkasus saya terhenti di penjara. Oke. Belum bayar yang tahun ini. Cuma saya seneng Bu. Jujur aja saya seneng. Pertama kali Hello Efek saya melihat Bu Savitri pada saat di LP kemarin keluar itu seperti rasa ketakutan, kayak melindungi diri dan lain-lain, nggak pengen disentuh sama umum dan lain. Tapi saya lihat sekarang luar biasa, sehat ya Bu. Amin, amin Pak, berkat doa Pak Bu. Ya. Cerah banget. Saya kemarin sampai bilang sama anak panjenengan, saya bilang, Mbak, suatu saat saya pengen podcast sama Ibu, nanti tunggu waktu Ibu pas reda. Ibu healing-healing dulu nggak apa-apa. Udah healing kemana aja Bu? Ke Bumiayu Pak, ke saudara saya healing di Semarang, nanti ketemunya lapas lagi, lapas lagi. Jadi ya healing keluar Tapi pernah nggak, Bu, kota. kalau lewat, ini mumpung anget-anget ya Ibu. Kan ini anget ya. Kalau lewat di depan lapas atau di depan kantor polisi, keinget kasus Ibu nggak sih? Ya tetap ingat toh Pak, itu karena titik terendah dalam hidup saya. Teringat kok yo, ya Allah, nelongsomen. Saya dulu bekerja baik-baik, tidak ngapusi, tidak korupsi. Kok ini kasus tanah ya Allah. Tapi pas di LP pelayanannya bagus ya Bu. Bagus. Teman-teman di sana support Support. tahanan. Sesama tahanan kan saling menguatkan. Oke. Pada saat Ibu mau keluar, otomatis kan ada proses tadi ya. Iya. Setelah diketok pasti ada proses untuk Iya. pengurusan administrasi. Apa yang diucapkan teman-teman tahanan? Walaupun sebentar saya anggap wah Bu Savitri hanya 4 bulan di sini. Tapi setidaknya kan ada teman tiap hari. Iya. Apa Ya yang pada disampaikan nangis, mereka? pada ya selamat, alhamdulillah akhirnya bebas. Ya pada nangis. Mungkin saya mungkin berpikir gini Bu, orang yang di dalam situ mungkin keadaannya hampir sama dengan Ibu. Ada beberapa orang yang keadaannya sama Ibu, dia nggak bersalah tetapi terpaksa untuk bertobat. Tetap ada. Oke, kalau Ibu saya bilang katakan mantan napi, gak apa-apa ya Bu ya? Belum napi yuk. Oh belum napi ya? Ya, Tahanan. mantan tahanan, sorry. Hmm. Ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di dalam? Untuk teman-teman yang ada di dalam, kita lebih mendekatkan pada Tuhan. Kita harus kuat untuk proses persidangan ini sampai vonis berhasil. Vonis Gusti Mboten Sare ya, Bu. Gusti Mboten Sare. Saya yakin sekali itu Bapak. Apapun yang dilakukan orang yang di dalam itu, yang berhak menilai baik atau buruk hanya Tuhan yang Maha Esa. Iya, Manusia hanya perantara. kayak topeng Bapak. Manusia kayaknya Wayang yang ini baik ternyata. Di lapas juga ada yang kayak topeng, ya tetap mesti dimanapun ada. luar biasa. Iya. Bincang-bincang sore hari ini luar biasa sekali, eksklusif dengan Bu Savitri. Saya hanya satu kata untuk teman-teman bahwa apa yang menjadi hak teman-teman silangkah perjuangkan tetapi dengan jalur yang benar. Betul ya Bu ya? Iya, iya, Pasti
dekengan pusat itu nggak salah. Gusti boten sari. Gusti mboten sari. Terima kasih Bu Safitri Sami-sami Bapak. atas waktunya. Ya, salam Mohon untuk maaf. teman-teman saya Ya. di lapas. Siap. Semoga diperingan hukumannya, bisa vonis bebas seperti saya. Sehat Ya, terus amin, dan sehat semoga terus. masalah ini cepat selesai. Amin, 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 Terima amin. kasih. Iya. Jangan lupa saksikan lagi di podcast selanjutnya di Pro Station. Saya Muhammad Salekan dan Bu Safitri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Salam. Station. Waalaikumsalam.